Buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda, tulisan Ernest Gombrich. Bab yang ke-17 berjudul Kehidupan di Kerajaan dan Perbatasannya. Pada waktu itu, setiap warga yang tidak tergolong orang Kristen atau Yahudi dan tidak termasuk kerabat dekat kaisar dapat hidup dengan tenang dan nyaman di kerajaan Romawi. Orang mengadakan perjalanan dari Spanyol sampai ke Sungai Efrat, dari Sungai Donau sampai ke kawasan Sungai Nil menggunakan jalan raya Romawi yang sangat baik konstruksinya. Dinas Pos Romawi secara teratur mendatangi stasiun-stasiun yang tersebar di sepanjang perbatasan kerajaan untuk membawa dan mengumpulkan berita. Di kota-kota besar seperti Alexandria atau Roma, tersedia semua fasilitas untuk hidup nyaman. Di beberapa bagian kota Roma dibangun rumah susun sederhana, setinggi beberapa tingkat untuk dihuni orang miskin. Sebaliknya, rumah-rumah dan villa-villa milik pribadi dilengkapi dengan karya seni Yunani yang paling indah dan perabot yang serba mewah. Tamannya dihiasi air mancur yang menyejukkan. Saat musim dingin dapat dipakai semacam pemanasan sentral untuk menghangatkan ruangan. Cara kerjanya begini, di bawah lantai dipasang batu bata berlubang dan udara yang dipanaskan di perapian dialirkan melalui batu tersebut. Setiap orang kaya Romawi memiliki beberapa villa yang biasanya terletak di tepi pantai. Pelayanan di rumah peristirahatan itu dilakukan oleh sejumlah budak. Di samping itu, tersedia perpustakaan bagus yang menyimpan karya semua pujangga ternama, baik dalam bahasa Yunani maupun Latin. Ada pula lapangan olahraga pribadi dan gudang bawah tanah untuk menyimpan anggur bermutu prima. Kalau seorang Romawi merasa bosan di rumah, ia pergi ke pasar, ke gedung pengadilan atau ke pemandian. Pemandian umum yang dinamakan termi itu merupakan kompleks bangunan mahal luas yang dilengkapi dengan segala kemewahan. Airnya didatangkan melalui sistem saluran dari pegunungan yang jauh. Di pemandian itu terdapat ruangan untuk mandi panas dan mandi dingin. Ada bangsal untuk mandi uap dan latihan fisik. Di beberapa tempat masih ada reruntuhan pemandian seperti itu. Kalau sempat melihatnya, kau pasti akan mengira bahwa bangunan itu dahulunya sebuah istana raja karena di mana-mana kelihatan kubah besar, tiang marmer berwarna-warni, dan kolam yang terbuat dari batu pualam. Bangunan lebih besar dan lebih mengesankan lagi adalah teater Romawi. Teater raksasa di Roma, Colosseum, yang masih berdiri sampai sekarang dapat menampung sekitar 50.000 penonton. Stadion di kota besar zaman sekarang pun tidak dapat menampung jauh lebih banyak orang. Teater Romawi terutama digunakan untuk pertandingan gladiator dan pertarungan melawan binatang buas. Sudah kau ketahui bahwa banyak orang Kristen jadi korban jiwa dalam pertunjukan seperti itu. Ruang penonton di sekeliling arena dibangun menanjak tinggi-tinggi, bagaikan corong berbentuk lonjong. Bayangkan suara gemuruh yang terjadi kalau 50.000 orang berkumpul di situ. Lose utama di bagian bawah disediakan untuk kaisar. Ia duduk di bawah kain tenda mewah yang memberi perlindungan terhadap sinar matahari. Dengan melemparkan selai kain kecil ke dalam arena, kaisar memberi isyarat dimulainya pertunjukan. Lalu para gladiator memasuki arena dan berbaris di depan lose kaisar sambil berseru, "Salam kaisar, yang akan mati menyelamatimu." Tapi jangan kau kira para kaisar itu tidak ada kerjaan lain selain duduk-duduk di teater atau bahwa mereka semua suka berpesta pora dan gelap mata seperti Nero. Kenyataannya lain. Para kaisar sangat disibukkan dengan upaya mempertahankan kedamaian dan ketenangan di kerajaan. Sebab di mana-mana di seberang perbatasan yang jauh letaknya itu terdapat suku bangsa asing yang gemar berperang.
Niat mereka menerobos masuk ke provinsi-provinsi Romawi yang kaya itu untuk menjarah. Kawasan utara di seberang sungai Donau dan sungai Rhine didiami oleh orang Germania yang sangat mengganggu ketentraman orang Romawi. Ketika merebut Perancis dahulu, Caesar sudah harus bertempur melawan mereka. Orang Germania itu berperawakan tinggi besar. Tubuh-tubuh raksasa itu saja sudah mengejutkan orang Romawi. Negara mereka yang sekarang menjadi Jerman pada waktu itu masih diliputi hutan lebat dan rawa-rawa gelap yang membuat orang Romawi tersesat. Lagi pula, orang Germania itu tidak terbiasa tinggal di villa mewah dengan pemanasan sentral. Mereka itu petani, sama seperti orang Romawi dahulu. Rumah mereka yang terbuat dari balok kayu terletak berjauh-jauhan satu sama lain. Kita mengetahui cara hidup mereka dari karangan beberapa penulis Romawi yang tinggal di kota-kota besar. Dalam bahasa Latin, mereka menceritakan mengenai kehidupan sederhana orang Germania, mengenai adat mereka yang lurus dan tegas, mengenai kegairahan mereka dalam berjuang dan kesetiaan mereka terhadap kepala suku. Semua hal itu ditonjolkan oleh pengarang Romawi itu, supaya teman-teman sebangsanya menyadari betapa besar perbedaan antara cara hidup sederhana dan alami di hutan yang bebas, dengan gaya hidup serba mewah dan enteng yang dijalani orang Romawi. Sebagai tentara, orang Germania memang sangat berbahaya. Kenyataan itu sudah dialami pihak Romawi pada masa pemerintahan Augustus. Pada waktu itu Arminius atau dengan nama Jermannya Herman menjadi kepala suku Cherusker. Karena dibesarkan di Roma, Arminius mengenal taktik-taktik perang Romawi dengan baik. Secara mendadak diserangnya sepasukan tentara Romawi yang sedang dalam perjalanan melewati hutan Teutoburg, dan ia berhasil mengalahkan mereka secara telak. Sejak peristiwa itu, orang Romawi tidak berani lagi masuk ke pedalaman Jerman. Sebaliknya, mereka memperkuat perlindungan di perbatasan untuk mencegah serangan Germania. Pada abad pertama Masehi, mereka sudah mendirikan apa yang dinamakan limes, yaitu tanggul pertahanan di perbatasan, atau mirip yang dibuat Kaisar Cixi Huangdi, yang terbentang antara sungai Rhine dan sungai Donau. Limes yang terdiri dari pagar balok dengan parit dan menara jaga itu berfungsi untuk melindungi kerajaan dari suku-suku Germania pengembara. Kebiasaan hidup yang asing itulah yang sebenarnya menggelisahkan orang Romawi. Alih-alih berdiam dengan tenang di rumah tani mereka dan bercocok tanam, orang Germania sewaktu-waktu suka berpindah-pindah ladang dan daerah perburuan. Perempuan dan anak-anak naik kereta yang dihela lembu, berangkat mencari daerah pemukiman baru. Orang Romawi merasa perlu menempatkan tentara secara tetap di sepanjang perbatasan guna menjaga keamanan kerajaan. Prajurit dari segala penjuru dunia bertugas di daerah sungai Rhine dan sungai Donau pada waktu itu. Di dekat kota Wina ada pangkalan Romawi yang awalnya berasal dari Mesir. Para prajurit Mesir itu membangun sebuah candi untuk Dewi Isis di tepi sungai Donau. Di tempat itu sekarang terletak kota YBBS, dan nama kota tersebut masih ada hubungannya dengan Isis. Pasukan penjaga perbatasan di tempat-tempat lain pun memuja berbagai dewa-dewi sesuai kepercayaan mereka. Ada yang membuat kuil untuk Mitras, dewa matahari Persia. Kemudian ada juga yang membuat tempat ibadat untuk orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tidak kasat mata itu. Kehidupan di kota perbatasan Romawi yang sudah dibentengi tidak jauh berbeda dengan kehidupan di Roma. Di kota-kota yang sekarang bernama Holland, Trier, Augsburg, dan Regensburg, semua di Jerman, Salzburg dan Wina di Austria, Arles di Prancis atau Bath di Inggris, terdapat teater dan pemandian,
villa-villa untuk para pejabat dan tangsi untuk tentara. Perwira yang sudah setengah baya suka membeli rumah dan tanah pertanian di dekat kota, menikah dengan seorang perempuan pribumi dan menetap di luar pangkalan. Dengan demikian, penduduk di provinsi-provinsi lambat laut menyesuaikan diri dengan cara hidup Romawi. Akan tetapi, suku bangsa yang bermukim di seberang sungai Rhine dan Donau semakin tidak tentram dan damai. Dalam keadaan itu, kaisar-kaisar Romawi terpaksa menghabiskan waktu lebih banyak di kota-kota perbatasan daripada istana mereka di Roma. Di antara kaisar-kaisar itu terdapat juga orang yang baik sekali, seperti Kaisar Trajanus yang hidup sekitar 100 tahun sesudah Masehi. Sampai lama sesudah wafatnya masih banyak tersebar cerita mengenai sikap adil dan lemah lembutnya. Pasukan Trajanus menyeberangi sungai Donau dan memasuki daerah yang sekarang menjadi Hongaria dan Rumania. Maksudnya agar kawasan itu pun jadi provinsi Romawi sehingga keamanan kerajaan Romawi lebih terjamin. Pada waktu itu daerah tersebut bernama Dacia. Baru setelah menjadi Romawi dan penduduknya berbahasa Latin, nama berubah menjadi Rumania. Namun, Trajanus tidak hanya mengadakan ekspedisi perang, ia juga memperindah kota Roma dengan membangun lapangan-lapangan megah. Ada bukit yang dipotong puncaknya dan tanahnya diratakan untuk mendirikan lapangan luas yang dinamakan Forum. Di sekelilingnya dibangun kuil dan pertokoan, gedung pengadilan, lorong beratap, dan monumen yang dirancang oleh seorang arsitek Yunani. Puingnya masih dapat dilihat di Roma sampai sekarang. Kaisar-kaisar sesudah Trajanus pun memelihara kerajaan dan mempertahankan perbatasannya. Secara khusus patut disebutkan Kaisar Marcus Aurelius yang masa pemerintahannya berlangsung antara tahun 161 dan 180 Masehi. Seringkali ia berada di perbentengan di tepi sungai Donau, di Carnuntum dan di Vindobona yang sekarang bernama Wina. Padahal Marcus Aurelius sama sekali tidak suka peperangan. Ia berbudi halus, seorang pendiam yang paling suka membaca dan menulis, dengan kata lain seorang filsuf. Sampai sekarang masih terpelihara buku hariannya yang sebagian besar ditulisnya selama ekspedisi-ekspedisinya. Pokok utama dalam buku harian itu ialah pengendalian diri dan toleransi, sikap menanggung derita dan rasa nyeri, dan kepahlawanan diam seorang pemikir. Kurasa buah pikirannya seperti itu akan disukai pula oleh Sang Buddha. Akan tetapi bagi Marcus Aurelius tidak ada kesempatan untuk menyepi di hutan dan berpikir. Di daerah sekitar Wina, ia harus memerangi beberapa suku Germania yang sangat aktif bergerak pada waktu itu. Menurut cerita, orang Romawi membawa sekawanan singa yang akan mengejar musuh di seberang sungai Donau. Tetapi orang Germania itu seumur hidup belum pernah melihat singa. Maka mereka justru tidak takut terhadap binatang itu. Mereka memukul-mukul saja anjing besar itu sampai mati. Ketika berlangsungnya pertempuran itu, Marcus Aurelius meninggal dunia di Vindobona, yaitu pada tahun 180 Masehi. Kaisar-kaisar berikutnya lebih banyak lagi menghabiskan waktu di daerah perbatasan dan jarang berada di Roma. Mereka betul-betul prajurit yang dipilih oleh pasukan dan kadang-kadang diberhentikan pula oleh pasukan. Bahkan ada yang dibunuh oleh tentaranya. Beberapa di antara kaisar itu bukan orang Roma asli, melainkan orang asing. Soalnya hanya sebagian kecil di antara anggota legiun-legiun pada waktu itu adalah orang Romawi. Petani Italia yang dahulu pernah menjadi prajurit dan menaklukkan dunia nyaris tidak ada lagi, sebab rumah petani berikut ladangnya sudah berubah menjadi usaha pertanian besar yang mempekerjakan budak asing. Pasukan tentara pun terdiri dari orang asing. Kita sudah menyinggung orang Mesir yang berdinas di daerah sungai Donau. Di samping prajurit dari berbagai suku bangsa lain, terdapat juga sejumlah besar anggota tentara asal Jermania. Kok ingat bukan?
Mereka itu prajurit yang baik. Jadi di seluruh pelosok kerajaan yang sangat luas itu ada pasukan asing. Di perbatasan dengan Germania dan Persia, di Spanyol, di Britania, di Afrika Utara, Mesir, Asia Kecil, dan Rumania. Pasukan asing itu memilih panglima yang paling disukainya masing-masing untuk menjadi kaisar. Alhasil mereka pun bertengkar, berebut kekuasaan, dan saling membunuh. Keadaannya hampir sama seperti pada zaman Marius dan Sulla. Terjadilah keadaan kacau dan penuh penderitaan bagi rakyat dalam kurun waktu setelah tahun 200 Masehi. Di kebanyakan tempat dalam kerajaan Romawi lainnya, ada budak dan pasukan asing yang saling tidak bersahabat. Para petani di provinsi-provinsi yang tidak sanggup lagi membayar pajak memberontak terhadap tuan tanahnya. Pada saat yang penuh derita itu, ketika wabah penyakit dan gerombolan penyamun membuat negara lebih kacau lagi, banyak orang terhibur oleh ajaran kabar gembira oleh Injil. Jumlah orang bebas dan budak yang menerima agama Kristen dan menolak untuk memberi persembahan di patung kaisar bertambah terus. Pada saat kesusahan di kerajaan Romawi mencapai puncaknya, tampillah Kaisar Diocletianus yang mengambil alih kekuasaan atas kerajaan pada tahun 284 Masehi. Kaisar ini lahir dari keluarga yang miskin dan ia berusaha membangun kembali kerajaan yang sudah runtuh itu, karena di mana-mana terjadi musibah kelaparan. Diocletianus menentukan batas harga tertinggi untuk semua bahan pangan. Ia sadar kerajaan tidak mungkin lagi diperintah secara terpusat. Oleh karena itu ada 4 kota yang ditentukannya sebagai ibu kota baru, dan di sana ia melantik 4 wakil kaisar. Agar lembaga kekaisaran lebih terpandang dan dihormati oleh rakyat, diberlakukan tata cara yang ketat di istana. Semua pejabat dan abdi kekaisaran harus memakai pakaian mewah yang dihiasi sulaman. Tentu saja, ia sangat mementingkan ditaatinya kewajiban persembahan untuk kaisar. Oleh karena itu, umat Kristen di seluruh kerajaan dianiaya dengan kejam. Penganiayaan itu merupakan yang terburuk, tetapi juga yang terakhir. Setelah memerintah selama 20 tahun, Diocletianus turun dari tahta kaisar. Sebagai orang biasa yang lelah dan sakit-sakitan, ia menarik diri ke sebuah istana di Dalmatia. Di tempat itu dia sadar betapa sia-sia usahanya menindas agama Kristen. Penggantinya, Kaisar Konstantinus tidak melanjutkan penganiayaan terhadap penganut Kristen. Konon, menjelang pertempuran melawan seorang mantan wakil Kaisar Diocletianus yang bernama Maxentius, dalam mimpi, Konstantinus melihat salib dan mendengar suara berkata, "Dengan tanda ini engkau akan menang." Setelah meraih kemenangan, dikeluarkannya surat perintah pada tahun 313 bahwa umat Kristen tidak boleh dianiaya lagi. Walau begitu, Konstantinus sendiri masih lama setia pada agama tradisionalnya. Baru menjelang kematiannya ia minta dibaptis. Konstantinus tidak lagi mengendalikan urusan negara dari Roma. Pada masa pemerintahannya, ancaman terbesar dari kerajaan datang dari arah timur, yaitu dari Persia yang telah menjadi kuat kembali. Maka Konstantinus memilih koloni Yunani lama Bizantium yang letaknya dekat Laut Hitam sebagai tempat kedudukannya. Sejak waktu itu kota tersebut dinamakan Konstantinopel, yang berarti kota Konstantinus. Kini kita mengenal kota yang sama sebagai Istanbul, kota terbesar di Turki. Tidak lama setelah itu, tepatnya sejak tahun 395 Masehi, tidak hanya terdapat 2 ibu kota di kerajaan Romawi, melainkan 2 negara. Kerajaan Romawi Barat yang penduduknya memakai bahasa Latin mencakup Italia, Galia, Britania, Spanyol, dan Afrika Utara.
Di wilayah kerajaan Romawi Timur yang mencakup Mesir, Palestina, Asia Kecil, Yunani, dan Makedonia digunakan bahasa Yunani. Sejak tahun 380 Masehi, agama Kristen ditetapkan sebagai agama negara di kedua negara tersebut. Hal itu antara lain berarti bahwa para uskup dan uskup agung merupakan pejabat tinggi yang pengaruhnya besar pula dalam urusan negara. Pada waktu itu orang Kristen tidak lagi berkumpul di ruang bawah tanah, melainkan di gereja yang tampak megah dengan deretan pilar yang indah. Salib, tanda penyelamatan dalam penderitaan itu, dibawa serta sebagai lambang bertempur yang mendahului barisan legiun. Demikian cerita dari bab 17.